Perkenalkan, nama saya Disika Utami dengan NRP 5016241031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pengenalan aplikasi GIS. Untuk software sendiri yang saya ambil yaitu adalah software QGIS. Nah, untuk sejarah atau latar belakangnya, QGIS dikembangkan oleh programmer yang bernama Gary Sherman pada tahun 2002. Kemudian tahun 2007, QGIS menjadi proyek inkubator dari OS Geo Foundation. Kemudian QGIS merilis pertama pada tahun 2002 dengan fungsi dasar GIS. Kemudian setelah mendapatkan proyek inkubasi dari OS Geo, QGIS memformalkan struktur tata kelola, transparansi, dan membantu QGIS menjadi proyek yang terbuka. Nah, untuk vendor atau pengembangnya sendiri yaitu dari Gary Sherman. Kemudian QGIS menjadi proyek inkubator dari OS Geo Foundation. Untuk tahun rilisnya sendiri, QGIS dirilis pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2013 diluncurkan QGIS 2.0 Dufour. Pada tahun 2018, QGIS 3.0 Girona. QGIS mengikuti siklus rilis yang terstruktur yaitu setiap 4 bulan sekali. Tujuan atau kegunaan dari QGIS ini sendiri yaitu untuk membuat, mengedit, memvisualisasikan, menganalisis, dan mempublikasikan atau menampilkan data dari geospasial. Untuk legalitas software sendiri yaitu di bawah GNU General Public License yang memungkinkan pengguna dapat memodifikasi, mendistribusikan, serta mengakses sumber secara bebas tanpa adanya biaya lisensi. Kemudian untuk versi terbarunya saat ini yaitu ada QGIS 4.0.0 Norcoping dan dirilis pada Maret tahun 2026. Kemudian untuk versi long term lirisnya sendiri yaitu ada 3.44.8 Saladron. Kemudian untuk website resminya yaitu bisa diakses di qgis.org. Kemudian saya telah melakukan beberapa pengolahan mengenai data raster dan juga data vektor. Untuk pengolahannya sendiri seperti berikut. Untuk review sendiri dari aplikasi QGIS ini sendiri, menurut saya QGIS ini merupakan platform yang mudah untuk digunakan. Hal ini dapat terlihat ketika kita melakukan input data vektor dan data raster. Untuk data vektor sendiri, ketika kita menginputkan ke QGIS, itu akan langsung masuk ke lokasi yang ada pada base map. Nah, kemudian kalau misalkan kita menginputkan data raster, maka kita harus melakukan proses georeferencing terlebih dahulu. Nah, karena QGIS ini sering mengalami pembaruan, maka tools-toolsnya ini akan sedikit berubah dengan versi QGIS yang dulu. Namun ini akan membuat unik dan beragam sehingga kita bisa mengeksplorasi sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, untuk QGIS sendiri itu menyediakan tampilan yang menarik dan ketika kita menggunakannya itu akan terasa tidak membosankan. Nah, untuk plugin yang tersedia sendiri, menurut saya plugin yang disediakan QGIS ini sangat banyak. Nah, untuk penggunaannya sendiri ini disesuaikan dengan kegunaan dari apa yang ingin kita lakukan. Nah, menurut saya yang harus wajib diinstal itu adalah Quick Map Service karena itu akan menyediakan base map untuk proyek yang akan kita lakukan. Nah, dari ringkasan yang saya paparkan kesimpulannya yaitu QGIS merupakan perangkat yang terbuka untuk umum dan dapat digunakan untuk membuat, mengedit, memvisualisasikan, menganalisis, dan mempublikasikan atau menampilkan data dari geospasial serta menyediakan berbagai macam tools. Didirikan pada tahun 2002 dan menjadi proyek inkubator OS Geo Foundation, QGIS ini telah merilis banyak versi setiap 4 bulan sekali dan hal tersebut memberikan dampak terhadap banyaknya tools dalamnya. QGIS ini dapat di-download secara gratis pada web qgis.org. Plugin yang tersedia pada QGIS ini juga sangat banyak, tetapi kita juga harus mau tahu ini versi tersebut dengan versi yang
dahulu. Mungkin saja penempatan pluginnya itu akan berbeda, atau nama pluginnya itu akan berbeda dengan versi saat ini, sehingga pengetahuan akan tersebut akan memberikan kita pengetahuan sehingga QGIS yang kita gunakan tuh dapat optimal. Sekian, terima kasih.